Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya setelah lama menghilang. Ya, di sini saya akan sharing bersama, belajar bersama mengenai logika fuzzy di Python. Seperti apa logika fuzzy itu? Mari kita bahas bareng-bareng dan belajar bersama. Let's go. Untuk logika fuzzy sendiri, saya akan memulai dari pengertiannya ya. Di sini saya mengambil pengertian dari salah satu jurnal berjudul Penentuan Jumlah Produksi dengan Aplikasi Metode Fuzzy Mamdani. Ya, di sini dikatakan logika fuzzy itu mempunyai alias yaitu logika samar, merupakan logika yang berhadapan dengan konsep kebenaran sebagian. Di mana logika klasik itu biasanya mengatakan kalau nggak benar ya salah, kalau nggak satu, nol, true, false, seperti itu. Alias kita biasa sebut sebagai binary. Nah, logika fuzzy itu lawan dari binary. Jadi, di logika fuzzy itu memungkinkan ada nilai 0,1, 0,01, 0,0001 sampai pokoknya antara 0 dan 1. Bisa kita katakan logika fuzzy itu logika abu-abu atau nggak jelas. Logika fuzzy dianggap mampu untuk memetakan suatu input ke dalam satu output tanpa mengabaikan satu metode. Ya, ini untuk pendahuluannya. Ya, jadi satu berarti bahwa satu item menjadi anggota dalam satu himpunan. Jika 0 berarti satu item tidak menjadi anggota dalam satu himpunan. Ini untuknya logika klasik atau logika biner. Ya, dan seterusnya. Untuk gambaran grafiknya itu seperti ini ya. Di contoh gambar ini, untuk garis yang hitam ini bisa kita katakan agak dingin dan juga agak hangat. Kenapa? Karena sama-sama nyenggol garis dingin dan garis hangatnya. Sedangkan ketika garis hitamnya di sini itu jelas dingin sampai di sini kedinginannya menurun. Bisa kita sebut agak dingin ya. Dan hangat itu mulai naik, jadi agak hangat. Nilai yang di sini tuh belum nyampe ke 1, tapi juga bukan 0 alias 0, sekian. Begitu juga yang hangat. Ya, kira-kira seperti itu untuk logika fuzzy. Jadi logika nggak jelas lah pokoknya. Logika yang nggak tak. Ya, oke. Di sini di jurnal ini saya mengambil studi kasusnya. Nah, jadi studi kasus permintaan, persediaan, dan jumlah produksi dari PT Siji Multi Indomarmer. Datanya seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 data, 12 baris data dengan 2 input dan 1 output. Di sini ada tabel sistem semesta pembicaraan. Ya, inputnya itu adalah permintaan dan persediaan. Outputnya adalah jumlah produksi dengan semestanya itu sekian. Lalu untuk setiap variabel itu dipecah lagi menjadi 3, yaitu sedikit, sedang, dan banyak dengan domain masing-masing. Ini untuk gambaran grafiknya. Di sini berbeda dengan di contoh gambar ini ya. Di sini menggunakan model Gauss, jadi tidak segitiga ataupun tidak trapesium bentuknya, tapi seperti pegunungan, perbukitan maksudnya. Ini untuk permintaan, persediaan, dan jumlah produksi. Lalu di sini ada rule-nya. Jika permintaan sedikit dan persediaan sedikit, maka jumlah produksi sedikit. Dan seterusnya sampai 22 rule atau 22 aturan. Ya, untuk studi kasus ini, pemilik jurnal menggunakan input permintaan sebesar 21.009/5 unit dan persediaan 1.824 unit.
hasil outputnya adalah jumlah produksi sebesar 20.300 unit. Mari kita coba studi kasus ini dan apakah inputannya sama akan menghasilkan output yang sama. Di sini menggunakan MATLAB ya, tapi kita akan coba menggunakan Python. Untuk source code-nya saya sudah buat seperti ini ya. Jadi kita menggunakan library yang namanya skfuzzy atau scikit-fuzzy dan matplotlib dan numpy untuk pendukungnya. Matplotlib untuk memplot grafnya dan numpy untuk ya semua yang bermain dengan angka di Python pasti pakai numpy. Yang pertama kita membuat variabel linguistik yaitu permintaan, persediaan, dan produksi. Variabel linguistik itu variabel dalam bahasa seperti ini, bahasa non-sistem. Di sini saya membuat array range inputannya ya, jadi di antara 14.000 sekian sampai 23.432 dengan interval itu 1. Jadi 14.868, 69, dan seterusnya sampai 23.432. Begitu juga untuk persediaan dan produksi. Di sini menggunakan fungsi antecedent dari scikit-fuzzy control untuk input dan consequent untuk output. Setelah membuat ranknya, maka kita membuat fungsi keanggotaannya ya untuk tiap-tiap variabel linguistik ini. Jadi untuk yang sedikit itu kita lihat lagi. Jadi untuk yang sedikit, permintaan sedikit itu antara 14.000 sekian sampai 19.000 sekian. Namun di sini saya menggunakan fungsi Gauss MF ya untuk grafiknya itu Gauss. Ada lagi fungsi trim MF ketika menggunakan grafik yang segitiga. Di grafik yang segitiga kita bisa input nilai rendahnya, nilai tengah, dan nilai tingginya. Namun untuk yang Gauss MF ini kita tidak usah input tiga value-nya, tapi kita inputkan di nilai tengahnya alias nilai puncaknya. Lalu 1000 ini interval dari grafnya. Coba kita lihat dulu gambarannya. Seperti ini ya, mirip ya. Cuma ini agak gepeng karena lebih kecil gitu ya. Oke, untuk graf sudah benar, permintaan, lalu persediaan juga menggunakan Gauss MF. Nilai tengahnya sekian dengan interval 1000. Begitu juga yang produksi. Lalu kita membuat aturannya sampai 22 aturan tadi. Jika permintaan sedikit dan persediaan sedikit, maka produksi sedikit, dan seterusnya sampai 22. Lalu kita daftarkan aturan tersebut ke dalam control system dan kita coba simulasikan control system tadi. Kita kasih input 21.945 sebagaimana yang di jurnal ya, 21.945 permintaan dan persediaan 1.824. Lalu kita hitung dan kita tampilkan hasilnya, lalu kita lihat hasil plotnya. Terus saya save, lalu saya untuk hasilnya seperti ini. Ini berada di nilai 20.875 sekian. Di jurnal itu output yang dihasilkan menggunakan software MATLAB 6.1 itu 20.300, sedangkan di Python itu 20.875. Nah, di logika fuzzy sendiri itu tidak ada yang salah karena ya abstrak banget lah pokoknya. Ini logika yang tidak jelas, semua nilainya itu seakan-akan benar. Jadi di plot ini itu juga tidak salah, yang di jurnal juga tidak salah. Biasanya logika fuzzy ini untuk sistem rekomendasi seperti itu ya. Jadi untuk inputan sekian dan sekian itu rekomendasi outputnya itu sekian, seperti itu. Jadi ya kebenaran dan kesalahan itu tergantung dari pemakainya, seperti itu ya. Sekian saja untuk
penjelasan singkat logika fuzzy Mam Denny di Python. Saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.